Halo semua, para pencinta Solen kembali lagi di Calon Aktor. Nah, di video ini Mimin akan memperlihatkan alur cerita Tangsan yang kembali ke akademi. Yang sebelumnya Tangsan bertemu pamannya di sekte Haotian, Tangsan berniat pergi kembali ke akademi. Langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Dai Mubai dan Su Suking yang datang kembali ke akademi setelah 5 tahun lamanya, yang dimana pada saat itu ayah Tangsan menyerang Aula Wuhun dengan sangat brutal. Kemudian Dai Mubai yang ada di depan akademi dihampiri oleh salah satu murid akademi, dan Mubai bertanya, "Direktur Flender dan guru, apa ada di dalam?" Murid tersebut menjawab tidak ada. Dan malah kemudian mengusir Dai Mubai. Murid tersebut tidak percaya bahwa itu Dai Mubai asli, karena sering banyak orang mengaku menjadi Dai Mubai. Kemudian dari belakang muncul Ma Hongjun. Dai Mubai sangat senang melihat Ma Hongjun kembali, dan murid yang berjaga di gerbang akademi menghampiri Ma Hongjun dan mengatakan bahwa Ma Hongjun ini lebih mirip dan lebih baik dari orang sebelumnya yang meniru 7 anggota Shrek. Ma Hongjun pun menunjukkan kekuatannya sambil mengatakan, "Apa kau masih mau belajar?" Seketika murid itu ketakutan dan pergi. Tidak lama setelah itu, muncul Ning Rongrong yang setelah 5 tahun dia semakin cantik. Ma Hongjun yang melihat Ning Rongrong menyukainya. Tapi Dai Mubai mengingatkan tentang Oscar yang pasti akan marah dan mengejar sampai kemanapun. Ma Hongjun langsung terdiam dan menghentikan niatnya. Tidak lama setelah itu Tangsan muncul. Dai Mubai ternyata tidak mengenali Tangsan dan bertanya, "Siapa kau?" Kemudian Tangsan mengingat bahwa dirinya sudah banyak perubahan, karena membangkitkan darah Kaisar Perak. Tidak heran mereka tidak mengenalku. Ning Rongrong pun melihat sabuk yang dipakai itu milik Tangsan. Seketika Dai Mubai, Ma Hongjun, dan Su Suking marah dan bersiap menyerang Tangsan. Di awal Dai Mubai langsung menyerang Tangsan, walaupun Tangsan mencoba mengatakan apa yang sebenarnya, bahwa dia adalah Tangsan, tetapi Dai Mubai dan Ma Hongjun pun terus menyerang Tangsan tanpa henti, bahkan sampai-sampai Tangsan menggunakan rumput biru perak dan memakai senjata rahasia. Dai Mubai dan Ma Hongjun pun tidak mengetahui. Setelah itu Ma Hongjun pun, Dai Mubai, dan Su Suking menyerang bersama. Tapi lucunya malah Ma Hongjun yang terkena serangan Su Suking, membuat Ma Hongjun pun terlempar. Yang pada akhirnya, Dai Mubai bersiap menyerang Tangsan dengan sekuat tenaga, tapi ternyata Tangsan diprank oleh Dai Mubai dan yang lain. Tangsan pun sangat marah dan menakuti Ma Hongjun. Setelah itu Tangsan bertanya tentang Oscar kepada Ning Rongrong. Ning Rongrong menjawab dia tidak tahu apa dia akan datang atau tidak, dia pergi untuk menjadi lebih kuat. Ning Rongrong pun sangat merindukannya. Kemudian Tangsan dan yang lain mengatakan kepada Ning Rongrong bahwa Oscar pasti akan kembali dan menjadi kuat, dan tidak lama muncul Guru Zhao, dan Guru Zhao sangat senang karena itu benar bahwa mereka monster Shrek. Murid yang awalnya mengusir kaget ternyata mereka adalah monster Shrek yang asli. Setelah itu Guru Zhao dan yang lain masuk ke akademi. Setelah itu cerita berpindah ke sebuah dataran bersalju. Sekelompok orang sedang memburu binatang roh jiwa, dan mereka berhasil melumpuhkan binatang jiwa roh naga. Kemudian muncul sosok pria dan mendekat membunuh binatang jiwa itu yang ternyata dia adalah Oscar. Oscar bergabung dengan sebuah kelompok untuk saling membantu untuk mencari binatang roh jiwa, tapi dalam kelompoknya beberapa orang sangat membenci Oscar. Kemudian orang yang membenci Oscar mereka seketika kaget karena binatang roh jiwa milik Oscar terdapat tulang jiwa yang sangat langka yang membuat mereka berniat menghabisi Oscar.
Mereka pun mendekat kepada Oscar, namun langkahnya dihentikan oleh kapten kelompok ini. Mereka pun bertanya bagaimana caranya kapten membagikan tulang jiwa itu. Awalnya kapten ini berniat akan mendiskusikan ini setelah Oscar selesai menyerap cincin roh. Namun mereka tidak setuju, mereka menganggap kapten akan mengambil tulang roh dengan bantuan Oscar. Jika sudah selesai, yang pada akhirnya pertarungan pun tidak terhindar. Di pertarungan ini kapten dari Oscar yang mencoba melindungi Oscar harus berhadapan dengan para anak buahnya. Mereka langsung menyerangnya dengan bersamaan, namun kapten awalnya masih bisa membuat mereka terlempar dan menghadapi mereka. Walau serangan kombinasi mereka cukup sulit jika dilawan seorang diri, kapten pun sempat sedikit terdesak. Yang akhirnya kapten mengeluarkan kekuatan rohnya beruang putih buas, membuat mereka sedikit mundur. Tidak lama setelah itu Oscar selesai menyerap cincin rohnya. Oscar membantu kapten melawan para pengkhianat itu. Pertarungan sengit pun tercipta. Oscar yang sudah selesai menyerap cincin roh, dia pun melawan dua orang dari mereka. Di pertarungan ini Oscar memakai senjata rahasia untuk melawan mereka. Oscar pun terus lari sambil menyerangnya menggunakan senjata rahasia tangsan, karena Oscar berkekuatan tipe makanan. Sangat sulit menghadapi mereka secara langsung, Oscar hanya mampu melawan mereka menggunakan senjata rahasia. Dengan senjata rahasia ini Oscar ternyata mampu mengalahkan salah satunya. Menggunakan senjata rahasia, sampai membuatnya terluka fatal. Walaupun di pertarungan ini juga, Oscar terkena serangan musuh sampai-sampai Oscar terlempar dan tertusuk oleh es. Kemudian mereka kembali menyerang Oscar. Namun untung saja Oscar mampu melepaskan diri, dan dengan teknik jiwanya Oscar terbang. Para pengkhianat itu pun terus mencoba menyerang Oscar membuat Oscar kewalahan. Kemudian Oscar pergi dan Oscar menyerap darah dan mengeluarkan teknik jiwa keenamnya bayangan harimau. Setelah itu Oscar makan sosis tersebut dan terjadi sesuatu kepadanya, tubuhnya bergejolak. Ternyata dengan teknik jiwa terbarunya Oscar mampu meniru kekuatan dengan darah yang diserap dibuat menjadi sosis sebelumnya. Oscar meniru kekuatan kaptennya. Teknik jiwa beruang putih ganas. Kemudian para pengkhianat mencoba menyerang Oscar dan kapten secara bersama-sama, kemudian Oscar dan kapten juga menyerang para pengkhianat itu menggunakan teknik kelima, telapak raksasa. Dan seketika dengan kekuatan ini, mereka terlempar dan terluka cukup parah. Kemudian salah satu dari pengkhianat mencoba menyerang, Oscar pun melawan dia yang ternyata di sini Oscar menang, dan pengkhianat itu harus tewas karena terkena senjata rahasia Oscar. Kemudian para pengkhianat lain pun sangat ketakutan dan lari. Setelah itu malam pun tiba. Oscar yang tadi kelelahan kembali bangun, dan Kapten Oscar memberikan selamat kepada Oscar. Kapten itu sudah dianggap kakak oleh Oscar yang bernama Quixote. Quixote pun bertanya tentang kekuatan baru Oscar. Oscar pun menceritakan semuanya tentang kekuatan barunya. Dengan menggunakan darah menjadi sosis aku bisa menyalin roh milik Quixote. Quixote sangat kagum kepada Oscar, karena baru kali ini ada master jiwa tipe makanan sangat jenius. Setelah itu Quixote pun mengeluarkan tulang jiwa yang sebelumnya ada dalam roh binatang jiwa yang Oscar ambil. Quixote ingin Oscar menyerapnya, namun Oscar mengatakan bahwa Quixote lah yang pantas mendapatkannya. Quixote menjawab kembali, jika tulang roh dipakai oleh orang yang sama yang telah menyerap cincin rohnya, maka kekuatannya akan meningkat. Terlebih lagi kamu telah menyelamatkanku. Oscar menjawab, aku menyelamatkan Quixote bukan untuk imbalan. Quixote mengatakan setelah pencapaian Oscar sampai saat ini Oscar ada kemungkinan bisa menjadi seorang master jiwa sangat kuat, dan aku sekarang akan bergantung padamu.
Kemudian Oscar pun menyerap tulang jiwa tersebut. Kemudian pancaran kekuatan dari tulang roh menyebar, dan akhirnya Oscar menyelesaikan semuanya. Nah, para pencinta Soul Land, di episode selanjutnya kita akan melihat Tang San dan anggota Shrek lainnya akan melawan para guru. Pokoknya sangat seru. Jangan lupa subscribe dan melihat kelanjutannya.